Selamat datang kembali di channel Robinstat. Kali ini kita akan membahas lanjutan uji komparasi setelah kita menguji komparasi varians, kemudian uji komparasi mean dan median. Selanjutnya kita bisa melakukan uji komparasi atau perbandingan terhadap proporsi. Nah, proporsi juga bisa dilakukan terhadap satu populasi, nanti menggunakan uji Z, kemudian dua populasi, baik dependent maupun independent, juga uji Z, dan terakhir adalah untuk K populasi dengan menggunakan uji chi-square. Langsung saja untuk yang pertama kita menggunakan uji proporsi satu populasi. Nah, misalkan kita memiliki data populasi terkait dengan gender, laki-laki dan perempuan. Kita ingin membandingkan. Nah, kita ingin membandingkan apakah proporsi untuk kategori 1 sama dengan kategori 2. Nah, kita langsung saja mengambil datanya. Oke, misalkan untuk data uji proporsi ya. Sebelum lebih lanjut kita mengujinya, teman-teman sahabat Robinstat bisa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait dengan pengujian-pengujian dalam metode statistik. Nah, di sini misalkan kita ingin membandingkan antara, di sini kalau kita lihat datanya ya, gender tuh laki-laki perempuan ya. Jadi gender 1, gender 2, kemudian ada gender 3, kemudian ada pendidikan, kemudian ada daerah ya. Ini bisa kita pengujiannya. Yang pertama adalah kita bisa menguji untuk satu populasi. Kita ingin melihat apakah laki-laki pada proporsi di daerah 1 dengan daerah 2 sama atau tidak. Nah, langkah-langkahnya adalah tinggal statistik, kita masuk sama seperti uji varians maupun uji rata-rata di summary table, kemudian classical, kemudian pilih yang proportion test. Nah, yang pertama untuk one sample, variabel apa yang mau diuji? Variabel gender, hipotesisnya misalkan apakah sama dengan setengah-setengah gitu ya, 0,5, proporsinya seimbang atau tidak. Nah, dari hasil yang kita dapat di sini bahwa untuk apakah dia seimbang atau tidak, nilainya 0,07 ya. Artinya dia untuk dua arah dia tidak signifikan, dianggap sama. Tetapi kalau kita bandingkan misalkan untuk satu arah, ternyata dia signifikan, yaitu boleh kita katakan bahwa proporsi laki-laki itu 0,3 lebih kecil daripada perempuan ya. Perempuan berarti sisanya 0,7. Nah, kalau misalkan kita ingin membandingkan lagi apakah proporsi laki-laki dan perempuan di daerah A dengan daerah B sama atau tidak, berarti kita menggunakan uji dua populasi. Nah, caranya adalah statistik sama seperti tadi di classical, pilih yang uji untuk proporsi test. Di sini kita gunakan yang two sample using group. Nah, kalau using group artinya kita tadi menggunakan di sini gender pada grupnya di daerah A dan di daerah B misalnya. Tadi ternyata kita bagi di daerah A dan itu berasal dari dua daerah. Ya, kita okekan saja. Ternyata kalau kita lihat perbedaannya di sini baik satu arah maupun uji dua arah dia tidak signifikan. Artinya jumlah laki-laki dan jumlah perempuan di daerah A dan di daerah B dianggap sama. Nah, bagaimana kalau dia yang bersifat dependent, misalkan jumlah laki-laki dan perempuan terhadap pemilihan suatu atau kesukaan seseorang terhadap suatu idola ya, dari jumlah proporsi laki-laki dan perempuannya sebelum misalkan dia melakukan konser atau sebelum dia melakukan kampanye. Misalkan di sini adalah gender A sebelumnya atau gender B kedua adalah setelahnya. Nah, makanya kita gunakan adalah tadi uji classical ya, uji proportion yang kita pilih di sini adalah by variabel. Jadi dia sebelumnya adalah gender 1, setelahnya adalah gender 2. Tinggal di okekan saja. Nah, kalau kita lihat di sini baik satu arah maupun dua arah dia tidak ada perbedaan antara proporsi laki-laki dan perempuan sebelum dia melakukan kampanye atau sebelum suatu idola melakukan konser dan setelahnya. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita tidak memiliki summary, memiliki raw data, tidak memiliki, yang kita punya hanya proporsinya saja dan jumlahnya. Jadi yang dinamakan dengan summary table. Nah, caranya berarti yang kita gunakan adalah bukan proportion test tapi proportion test calculator. Nah, kita bisa misalkan untuk one sample di sini tadi 0,3 ya, untuk sampel size-nya kita tadi ada 20 responden dengan proporsinya 0,3. Apakah kita boleh anggap dia sama dengan 0,5 seperti itu?
Nah, tinggal kita okekan. Nah, tadi sama hasilnya ya. Untuk dua arah dia tidak signifikan, untuk satu arah dia signifikan. Begitu juga dengan misalkan kita menggunakan uji dua populasi ya, dua populasi. Nah, berarti kita tadi gunakan untuk ketika kita memiliki data yang summaries-nya ya, tinggal kita pilih yang dua populasi. Nah, sampel 1 misalkan sama-sama 20 populasi yang diuji ya. Yang pertama laki-lakinya 0,3, setelah dia melakukan zoom konser ternyata laki-lakinya lebih banyak 0,5. Nah, apakah boleh kita anggap 0,3 ini perubahannya signifikan nggak secara statistik dengan 0,45? Ternyata hasilnya dia tidak berbeda secara signifikan. Nah, selanjutnya untuk yang K-populasi ya, untuk ini tadi satu populasi, dua populasi. Untuk K-populasi di dalam stata dia tidak menginputan dalam raw data tapi dalam summaries data jumlah frekuensinya. Misalkan dari 100 orang gitu ya, kita menguji apakah ada proporsi untuk pegawainya yang tingkatan SD, SMP, SMA dan PT itu sama atau tidak ya, dengan jumlah masing-masing anggotanya seperti ini 25, 20, 15 dan 40. Nah, di sini kita tinggal mengcopy ya. Jadi kita tinggal namanya T-square test ya. T-square test. Jadi tinggal proporsinya saja yang kita gunakan. Jadi T-square apakah 25, 10, 15 proporsinya ini dianggap sama atau tidak, frekuensinya sama atau tidak. Nah, kalau kita lihat di sini dianggap dia berbeda. Jadi tidak balance misalkan antara perekrutan antara setiap kategori tadi gitu. Jadi dia di sini kalau kita lihat nih terlalu jauh yang tadi SMA-nya, sementara yang sarjananya lebih banyak. Jadi proporsinya tidak seimbang. Nah, begitu sahabat terkait dengan uji proporsi yang dapat kita lakukan dengan stata. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.